Sejak kapan sih pemerintah menetapkan dilarangnya pernikahan dini di Indonesia ini? Kalau kita lihat secara global, secara nasional, kita harus merujuk ke aturan. Kalau tidak salah ya, pernikahan dini ini dari 2015 kalau tidak salah. Nah, itu dia memang sangat signifikan permasalahan ini, sangat kompleks dia. Gitu dia. Tapi masyarakat di sini agak kedok betian dia masalahnya ini. Pemerintah mengeluarkan aturan dilanggar oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi masalah ini. Gitu dia. Kita merujuk ke aturan lah, gitu. Kaitan usia, pernikahan dini ini sejak didirikannya ada lembaga di desa kita ini, Desa Gunung Malang, LPA namanya, Lembaga Perlindungan Anak. Bukan kapasitasnya sebatas menengahi permasalahan pernikahan dini, tetapi juga tindak kekerasan terhadap anak. Nah, itu juga ditanggulangi. Gitu. Ya, kisaran dari tahun 2015 lah, kurang lebih, atau sampai 2017, sampai sekarang lah. Gitu. Baik, apa saja antisipasi pemerintah desa untuk mengatasi pernikahan dini di Desa Gunung Malang ini? Oke, kaitan antisipasi pemerintahan Desa Gunung Malang mengatasi pernikahan dini dengan berbagai cara. Satu, dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak. Jika ada informasi yang tidak sedap atau yang akan dilakukan dengan pernikahan dini, maka LPA lah berkoordinasi, atau kita yang berkoordinasi dengan LPA. Nah, yang kedua, adapun melalui kakak-kakak kita, adik-adik kamu gitu kan, rekan-rekan kita yang dari KKN itu memberikan pencerahan kepada masyarakat pada saat dia posyandu. Yang ketiga, dengan berbagai teknis kita pakai ini untuk mengantisipasi daripada terjadinya pernikahan dini ini. Baik dari pihak kepolisian memberikan ketegasan akan konsekuensi hukumnya itu, tapi tempat kelemahannya pada masyarakat. Apa kurang bagaimana? Gitu nah. Ini dia. Jelas dari pihak kita, saya sebagai Kasih-Kesra memberikan suatu pemaparan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu, umpama di saat Polindes atau apalah, pertemuan-pertemuan kecil lah kayak begini ini. Artinya kita sebagai di sini yang Kesra ini bersentuhan langsung kepada masyarakat, memberikan pandangan-pandangan, oh begini permasalahan yang timbul kalau bapak-bapak punya anak kecil terus dikawinkan, ini sangat beresiko dari faktor kesehatannya, medisnya. Apa sebab? Pas si perempuan ini mau melahirkan ada aja kendala. Apa sebab? Ini daripada apa sih namanya itu, waktu melahirkannya itu agak ada aja permasalahan yang dihadapi. Yang intinya fatal nanti di sana itu, mengarah ke fatal. Banyak yang kadang ibunya meninggal dunia, kadang anaknya, bayinya. Nah ini, jadi kita berikan pemaparan. Tapi toh juga bisa kita katakan 70-30, 70% ini yang tidak mendengar, masuk lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya 30 yang merespon, 30%. Nah ini. Yang kedua, kalau saya mengambil suatu pemikiran lebih luas, ini antara aturan Dukcapil dengan aturan Kemenak dengan aturan undang-undang negara ini, artinya ada tidak seimbang dia ini. Contoh di KUA 19, nanti di aturan pemerintah beda dia, mungkin apalah di Capil, maksud saya di Dukcapil itu agak ada perbedaan. Keinginan kita dari pemangku kebijakan ini, coba satukan pendapat antara Dukcapil dengan Kementerian Agama terkait dengan usia standar dari untuk perkawinan dini ini. Nah ini yang belum sinkron ini permasalahan ini. Kalau saya lihat ada perbedaan dia ini. Gitu dia 19 tahun.
Tapi mudah-mudahan menjadi PR bagi kita semua yang perlu kita benahi sekarang. Kita terlepas dari ini, yang penting sekarang intinya kenapa terjadi pernikahan dini. Pertama, yang salah itu orang tua, bukan anak. Kalau saya gali akar permasalahannya, begitu dia. Orang tua yang kurang pengontrolan terhadap anak. Yang kedua, pengaruh media. Ini yang merusak. Ini pengaruh dunia ini. Kalau kita kembali ke kitab, ini sudah dajjal ini. Media ini kurang-kurang kita mengambil mana hikmah yang baik, mana yang buruk. Ini sebenarnya teknik orang-orang barat sana ini untuk menghancurkan permasalahan ini demikian ini. Ini pengaruh media yang mempengaruhi si anak. Yang kedua, orang tua kurang kontrol dalam kehidupan anaknya, kurang kontrol dia itu untuk mengarahkan anaknya. Nah, gitu dia. Sehingga terjadilah pernikahan dini itu. Yang pada ujungnya yang menjadi kepala darah di sini adalah anak itu sendiri. Tapi kita tidak bengak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Inti dari permasalahan ini bagaimana kita membenahi diri. Nah, apabila kita sudah mapan dalam berpikir, ekonomi, layak tempat kita tinggal, dapat mempertanggungjawabkan hidup seseorang. Kalau kita mau kawin, silahkan kawin. Tidak ada yang melarang untuk kawin itu. Yang penting kita pertama ekonomi harus mapan, usia sudah mapan, ya 19 ke atas lah gitu. Nah, ekonomi mapan, pendidikan bisa lah. Jadi anak kita tidak bodoh. Itu dia. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian, yang terjadi ini jangan kita ambil suatu ini kita jadikan suatu iktibar, tapi jangan kita ikuti. Anggap itu sebagai contoh, tapi jangan kita ikuti. Ambil konsep dalam hidupmu bahwa hidup saya ini punya pertanggungjawaban ke depannya. Jadi saya butuh pemikiran yang benar-benar berkualitas. Ciptakan hidupmu apabila sudah berumah tangga, agar hidup ini bisa menjadi hidup yang berkualitas, bukan hidup yang kuantitas. Siap-siap. Ya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Kasih Kesra, Saiful Marjan.